Pengembaraan Seribu Raja. Dalam pengembaraannya, Seribu Raja bertemu dengan Raja Nihomang. Bagi masyarakat suku Batak Homang sangat ditakuti. Dalam pertemuan itu, terjadi pertarungan antara Seribu Raja dengan Raja Nihomang. Kalau Seribu Raja kalah, akan menjadi anak tangga ke rumah Raja Nihomang. Dan bila Raja Nihomang kalah, maka anak gadisnya akan diperistri oleh Seribu Raja. Beberapa lama kemudian pertarungan itu dimenangkan Seribu Raja. Raja Nihomang pun mengaku kalah dan ia memberikan putrinya kepada Seribu Raja. Sebelum dipersunting oleh Seribu Raja, sang putri raja itu ingin membuktikan kehebatan Seribu Raja. Maka gadis itu menyuruh Seribu Raja untuk mengambil daun pohon hatindi yang tumbuh di atas embun pati dengan syarat Seribu Raja harus tetap ada di tempatnya berdiri. Bila sudah dapat, dia bersedia menjadi istrinya. Seribu Raja menyanggupi permintaan Boru Mangiring Laut. Dengan tiba-tiba tangan Seribu Raja dikibarkan ke atas kepalanya mengakibatkan angin di tempat itu menjadi kencang dan daun hatindi itu terbang ke tangannya. Daun itu pun diberikannya kepada Boru Mangiring Laut. Setelah menikah, nama Boru Mangiring Laut diganti menjadi Huta Lolung, artinya kalah bertanding. Tak lama kemudian, Boru Mangiring Laut hamil. Namun Seribu Raja tidak menunggu kelahiran anaknya. Dia akan melanjutkan pengembaraannya. Sebelum pergi, Seribu Raja memberikan sebuah cincin sakti kepada Nyai Mangiring Laut. Dengan berlinang air mata, Nyai Mangiring Laut pun merelakan kepergian Seribu Raja. Hari berganti hari, Nyai Mangiring Laut sangat mendambakan suaminya Seribu Raja ada di sampingnya, supaya ada yang menyampaikan persembahan ke Mula Jadi Nabolon dan menyampaikan tonggo-tonggo pada saat akan melahirkan anaknya. Tibalah saat di mana Nyai Mangiring Laut ingin melahirkan, tetapi suaminya Seribu Raja tidak kunjung datang. Sehingga yang menyampaikan persembahan ke Mula Jadi Nabolon dan menyampaikan tonggo-tonggo yaitu Limbong Mulana, Sagala Raja, Malau Raja, dan disaksikan ayah mereka Guru Tatea Bulan.
Nyai Mangiring Laut mengajak semua keluarga ke halaman rumah untuk berdoa. Martonggo. Tidak beberapa lama kemudian turun hujan lebat. Mereka semua basah kuyup dan masuk ke rumah. Ketika di rumah lahirlah bayi laki-laki, lalu secara serentak mereka berteriak, "Raja Iborboron!" Sebab baru saja mereka semua kena hujan lebat di Borbor Udan. Sejak saat itu Limbong Mulana, Sagala Raja, Malau Raja merasa bersatu dengan bayi yang lahir yang diberi nama si Raja Borbor. Mereka bersatu dan merasa satu keluarga tanpa kehadiran si Raja Lontung, anak Tuan Saribu Raja dari istrinya si Boru Pareme. Beberapa tahun kemudian, setelah Raja Borbor sudah dewasa, ia bertanya kepada ibunya keberadaan ayahnya. Nyai Mangiring Laut pun memberitahu tentang ayahnya dan memberikan cincin untuk mencari ayahnya. Lalu Raja Borbor permisi kepada ibunya untuk mencari ayahandanya menuju arah barat ke timur. Setelah beberapa hari kemudian, bertemulah Raja Borbor dan Raja Lontung di suatu tempat di tengah hutan. Mereka berdua saling memandang, dan si Raja Lontung yang duluan bertanya, "Siapakah engkau? Apakah engkau orang tuaku?" Namun si Raja Borbor tidak menjawabnya. Akan tetapi ia langsung marah melihat si Raja Lontung dan mereka langsung berkelahi. Karena dikiranya si Raja Lontung mengolok-olok si Raja Borbor, sehingga mereka pun berkelahi di tengah-tengah hutan selama 3 hari 3 malam. Tiga hari kemudian, mereka menghentikan perkelahiannya karena mereka telah merasa capek. Tiba-tiba menangislah si Raja Lontung. "Oh ibu, kau berikan cincin ini kepadaku untuk mencari ayah. Tetapi inilah jalannya menuju kematian." Mendengar tangisan si Raja Lontung, si Raja Borbor terkejut dan heran karena mereka berdua ternyata sama-sama mau mencari ayahandanya. Kemudian si Raja Borbor teringat akan cincin pemberian ibunya. Si Raja Borbor akhirnya mendekati si Raja Lontung. "Aku juga mencari orang tuaku yang bernama Saribu Raja." Si Raja Lontung akhirnya berdiri dan mendekati sambil menyalam si Raja Borbor dan berkata, "Nama orang tuamu juga Saribu Raja. Itulah juga yang mau aku cari. Berarti kita berdua ini anaknya Saribu Raja." Mereka berdua saling berpelukan dan menangisi nasib mereka dan pergi sama-sama. Ketika mereka tiba di tengah hutan, mereka mendengar suara, "Oh, nasib, tiada tempat yang layak bagiku. Aku tidak bisa bertemu putraku Raja Lontung dan Raja Borbor. Bahkan merindukan putra-putraku pun aku tidak layak." Mereka berdua mendekati asal suara itu. Mereka pun bertemu dengan Saribu Raja. Dengan penuh kebahagiaan mereka memeluk dan mencium ayahnya. Akhirnya perjalanan panjang mereka berbuah. Mereka telah bertemu dengan sang ayah.
Ketika mereka mengajak ayah untuk pulang bersama, Saribu Raja menolak. Dia masih ingin melanjutkan perjalanannya. Dia menyuruh kedua anaknya untuk pulang. Raja Lontung dan Raja Borbor akhirnya pulang ke kampung mereka masing-masing. Mereka sudah puas walaupun hanya melihat wajah sang ayah. Sementara itu Saribu Raja melanjutkan perjalanannya sendirian.